Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillahi ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya Allah, alhamdulillah. Di siang hari ini, tepatnya hari Selasa 25 Mei 2021, QLM mengudara bersama mitra yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mitra, sebagaimana biasa, kita akan berbagi, bersharing, belajar bersama tentang memotivasi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah jiwanya terisi, kemudian menjadi orang yang berkualitas ke depannya. Di siang hari ini, alhamdulillah, QLM sudah yang ke-198. Hampir 200 ini mitra, kita bersama-sama. Dan insya Allah mohon doanya agar terus kita ini eksis, keberadaannya, kita tetap ada, tetap berbagi, dan juga insya Allah kemanfaatannya lebih luas lagi. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang motivator diri. Nah, ini juga satu hal yang tentunya barangkali saja mitra belum menjadikan diri mitra motivator untuk dirinya sendiri. Kita sering sekali mitra melihat, mendengarkan, meraba, merasakan motivasi-motivasi yang datangnya dari orang lain. Kali ini, bagaimana kita menjadi motivator bagi diri kita sendiri. Kemudian dengan 7M adalah cara bagaimana kita menjadi motivator untuk diri kita sendiri. Ini sangat luar biasa mitra. Agar kita paling tidak menjadi orang tidak hanya memberikan motivasi kepada orang lain, namun juga memberikan motivasi pada diri kita sendiri. Motivator bagi dirinya sendiri. Motivator diri. Nah, ini adalah tema besarnya. Nah, kenapa tema ini harus kita angkat? Ternyata terkadang kita ini luar biasa dengan orang lain, luar biasa dengan tetangga kita, luar biasa dengan siapapun, namun terkadang kita menyepelekan diri kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita memotivasi diri kita agar kita ini juga menjadi orang yang luar biasa juga. Artinya bukan hanya luar biasa untuk orang lain, tapi luar biasa untuk diri kita sendiri juga. Nah, motivator diri kami sudah rangkumkan, kami sudah banyak sekali mencari hal-hal yang penting, hal-hal yang baik agar kita menjadi orang yang mampu memotivator dirinya dengan 7M. Nanti 7M itulah akan kita jadikan motivasi kita, jadikan inspirasi kita menjadi diri atau motivator diri kita sendiri. Mitra, sebagaimana biasa, kami pun ingin mitra memberikan satu sumbangannya, mungkin saran-sarannya, mungkin kritiknya, mungkin pertanyaannya, atau mungkin pengalamannya boleh disampaikan ke radio kita ini, yaitu Radio Jakarta Islamic Center, FM 107.7. Boleh dengan streamingnya, boleh dengan Facebooknya, karena di sini banyak sekali media yang digunakan. Dan alhamdulillah mitra, kita punya satu media yang seperti ini, sehingga inilah tempat di mana kita ingin paling tidak bisa memberikan satu kata kepada yang lainnya. Kalau manfaat, alhamdulillah. Sebab apapun kalau kita berikan kemudian manfaat, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Insya Allah demikian. Amin. Allahumma amin. Gitu ya. Nah, 7M nanti mitra kita akan sama-sama lihat di layar. Ya, motivator diri dengan 7M. Kita bisa melihatnya, mitra juga bisa melihatnya. Nah, kita akan terangkan satu persatu agar paling tidak punya gambaran menjadi motivator untuk diri kita sendiri. Nah, ini 7M-nya sangat besar sekali. Motivator diri dengan 7M. Kita mulai mitra, kita lihat dari yang ke-1. Nah, yang ke-1 adalah memotivasi diri. Apa manfaatnya memotivasi diri? Kenapa kita harus memotivasi diri? Ternyata mitra, memotivasi diri itu adalah memberikan energi semangat yang luar biasa. Biasanya nih, kalau kita datang ke satu undangan, di sana ada acara motivasi, kita dengarkan motivatornya berbicara, pada saat itu semangat kita timbul. Bahkan bisa jadi berapi-api.
Dan kita ingin melakukan apa yang mungkin motivator kita katakan pada kita. Nah ya, inilah ternyata memotivasi diri itu diantaranya adalah bisa memberikan semangat yang sangat hebat pada diri kita sendiri. Memberikan energi yang sangat luar biasa pada diri kita sendiri ketika kita mendapat asupan motivasi. Nah penting mitra, memotivasi diri. Kemudian membakar bekerja kita akan lebih lama. Kenapa? Termotivasi. Nah, orang-orang yang termotivasi itu punya energi yang sangat luar biasa. Jadi ada inner energy yang keluar. Yang pada akhirnya apa? Membuat kita menjadi orang yang berenergi lebih. Atau memiliki energi yang ekstra. Nah ini gunanya kita memotivasi diri. Sekali lagi mitra, bahwa kita penting rasanya betul-betul ingin asupan-asupan motivasi-motivasi yang positif. Kemudian kita akan menjadikan orang yang tadi energinya, energi yang ekstra. Kemudian semangatnya juga semangat yang ekstra. Jadi itulah ternyata. Dan yang ketiganya mitra, sebagai sumber yang tidak ada habisnya untuk menjadikan kita maju. Inilah kalau kita memotivasi diri. Jadi tidak ada hal yang negatifnya lah. Tidak ada hal yang kurangnya atau cacatnya ketika kita bisa memotivasi diri kita. Nah, oleh karena itu mitra, cara ini mestinya kita dengan bijak lakukan. Oh ternyata kalau saya memotivasi diri saya tadi, semangat saya lebih. Kemudian memberikan energi atau bekerja lebih lama. Atau memberikan sumber yang tidak ada habisnya untuk memompa terus diri kita sehingga kita akan mendapatkan sesuatu, mengejar sesuatu yang kita impikan. Karena kalau kita memiliki impian namun tidak ada motivasi, bisa jadi kita juga akhirnya akan terpenggelai di jalan gitu. Bisa jadi yang sebenarnya sudah dekat sekali untuk kita raih, ternyata malah kita minggir, kita mundur, kita berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena kita kurang asupan motivasi. Jadi asupan motivasi ini luar biasa kita butuhkan. Kemudian apa lagi? Menjadikan diri kita luar biasa ketika kita ini memotivasi diri. Katakan seperti ini, di pagi hari saya katakan, saya hari ini harus betul-betul bisa mengejar target. Saya hari ini harus betul-betul bermanfaat bagi orang banyak. Saya hari ini akan bekerja jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Ini diantaranya. Maka ketika kita mengatakan seperti itu bisa jadi berkobar yang luar biasa. Semangat yang luar biasa. Memiliki energi yang luar biasa. Dan ini ternyata pentingnya memotivasi diri. Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang yang tidak pernah memotivasi diri kita sendiri. Pagi-pagi kita sudah memotivasi diri. Sudah mengatakan seperti itu, saya ini akan tampil yang paling hebat. Yang paling bagus. Saya akan menjadi orang yang paling baik hari ini. Nah, jadi apa akhirnya kita sudah mengatakan seperti itu, maka jiwa kita akan merespon dengan baik. Bawah sadar kita akan merespon dengan baik. Maka kemudian kita mengatakan, saya hari ini harus jauh lebih baik dibandingkan kemarin. Saya hari ini akan bekerja jauh lebih lama dibandingkan kemarin. Nah ini pentingnya memotivasi diri. Dan ternyata ketika kita memotivasi diri, mampu memotivasi diri, itu ada pencerahan di dalamnya. Jadi mencerahkan diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita tidak pernah tidak memotivasi diri. Jadi tiap pagi kita mesti memotivasi diri. Kita mesti mengatakan tadi hal-hal yang positif dan respon positif akan dibawa ke bawah sadar kita dan bawah sadar kita akan merekamnya. Kemudian akan mengatakan ya kita harus lakukan yang seperti itu. Dan kalau itu terus kita lakukan, seperti apa mungkin kita setelah sekian kali memotivasi diri. Setelah sekian lama kita terus mengatakan bahwa saya harus begini, harus begini. Dan kalau itu semuanya positive word, kata-kata positif, wow luar biasa sekali mitra. Jadi jangan salah, kita mesti memotivasi diri. Jadi 7M tadi, 7M yang akan kita sharekan, yang dijadikan kita menjadi orang atau menjadi motivator diri. Jadi orang yang memotivasi diri kita, motivator diri. Maka M yang pertama memotivasi diri. Jadi tadi sudah kita sharekan bahwa ternyata motivasi diri itu kemanfaatannya sangat luar biasa. Di antaranya yang terakhir adalah mencerahkan. Maka jangan salah, ayo terus kita memotivasi diri kita sehingga kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik dan lebih baik dibandingkan kita masa lalu, gitu. Dibandingkan masa lalu kita. Ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua mitra, setelah kita tahu yang pertama adalah yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Saya sering gambarkan, kalau kita hidup tanpa tujuan itu bagaikan kapal di tengah laut yang tidak ada kompasnya. Sangat bingung sekali.
mau kemana sebenarnya kita ini. Maka dari itu kita harus memiliki tujuan. Dan orang yang memiliki tujuan itu jalannya pun akan tertarget. Ya, katakanlah kalau saya mau ke Semarang, dari Jakarta mau ke Semarang, naik kereta ke Semarang. Maka tentunya yang akan kita tuju adalah Semarang, bukan Cirebon, bukan Tegal. Oleh karena itu kalau kita hari ini belum memiliki tujuan, kita tuliskan capaian apa yang akan kita raih setelah sekian tahun. Setelah mungkin sekian bulan, setelah sekian minggu. Nah ini kita harus memiliki tujuan yang jelas agar kita punya target. Jadi alangkah kita sayangkan kalau dalam hidup kita itu sekalipun kita tidak pernah menciptakan sebuah goal. Bisa jadi kita hidupnya flat ya, begitu-begitu aja gitu. Nah kita ingin bahwa hidup kita ini harus luar biasa. Harus ada target yang kita raih. Minimal satu goal katakanlah seperti itu. Maka tentu kita harus memiliki tujuan yang jelas. Nah orang yang memiliki tujuan itu saya mencatat dari beberapa sumber. Ternyata tujuan juga tadi. Tujuan bisa dicapai kalau ada motivasi yang kuat pada diri kita. Kalau kita punya tujuan pasti ada motivasi kuat. Tadi saya katakan bahwa saya mau ke Semarang ya, tujuannya ke Semarang. Kalau toh mungkin keretanya berhenti di Tegal, ya kita nggak turun. Berhenti lagi di Pekalongan, kita nggak turun. Karena apa? Tujuan kita adalah Semarang. Ini ada motivasi yang kuat bahwa kita harus sampai ke Semarang. Nah ini kita sayangkan mitra kalau hari ini kita belum punya tujuan yang pasti. Karena sungguh bahwa setelah kami atau saya tanyakan kepada beberapa orang yang saya temui, itu masih sangat sulit menentukan tujuan. Nah, ini kita sayangkan gitu. Jadi kita harus punya salah satunya apa. Boleh tujuan itu banyak, tapi nanti kita kerucutkan dan kemudian kita berikan prioritas yang paling utama apa kira-kira. Itu penting yang seperti itu. Nah, tujuan juga kan tidak harus langsung ke sana gitu. Mungkin ada jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya apa. Ini perlu. Orang kita ya, mohon maaf nih, khususnya yang sudah terjadi itu sering sekali terkadang kita mengabaikan yang hal seperti ini. Padahal ini penting sekali. Mungkin sebelum kita menikah, nah, saya punya jangka pendek apa nih. Kemudian setelah menikah punya jangka menengah apa, jangka panjang apa. Sehingga ketika kita punya seperti itu ada target. Nah, melangkahnya pada akhirnya bisa jadi kita bisa gas nih, gaspol nih, bisa percepat nih kan begitu. Namun kalau kita nggak punya tujuan, tadi saya katakan, bagai kapal di tengah laut yang tidak punya kompas, kebingungan. Ada atau ilustrasi lain seperti ini. Ada seorang pemuda yang mengendarai mobil di jalan tol. Pada waktu di jalan tol itu mau gas berapa, mau pelan seperti apa. Nah kalau pelan mungkin nggak ada aturannya. Enjoy banget lah mendengarkan musik yang paling disuka. Pada waktu di jalan tol kan apa satu arah, lurus. Tapi setelah turun dari tol, ketemu perempatan jalan. Ini mulai bingung. Mau kemanakah saya sebenarnya? Mau belok kemana ini? Apakah mau lurus? Apakah belok kiri? Atau belok kanan? Atau balik lagi? Bingung. Karena apa? Karena nggak memiliki tujuan. Nah ini gambarnya seperti itu. Tapi kalau kita memiliki tujuan, oh tujuan saya adalah ke sana. Kita ke kiri dan ke kanan nanti akan sampai. Nah itu pentingnya kita punya tujuan. Nah, tujuan tadi saya katakan ada jangka menengahnya, ada jangka pendeknya, menengahnya, dan jangka panjang. Jadi mestinya kalau kita punya tujuan maka beruntung kita. Sangat beruntung sekali kenapa ada target-target yang ada pos-pos yang mesti kita lewati. Dan hebatnya orang punya tujuan itu terarah. Jadi terarah banget lah, nggak nyasar gitu ya. Bagaimana sih kalau kita nyasar ya? Kita jalan kalau kita nyasar itu habis waktu bertanya-tanya ke sana kemari. Bahkan bisa jadi putar-putar di daerah itu saja. Yang mestinya sudah sampai akhirnya belum. Ini orang yang tidak punya tujuan yang jelas ini. Nah, hidup tanpa tujuan juga tidak berarti. Jadi kalau kita hidup ini nggak ada tujuan, sama sekali nggak berarti. Pada akhirnya apa yang terjadi ya? Kita akan merugi karena nggak ada target, nggak memiliki arti yang luar biasa, ya, nggak mementingkan gitu. Jadi pada akhirnya kan menjadi orang yang kerdil.
Padahal kita mestinya orang yang luar biasa sekali. Yang kemanfaatannya pun sangat luar biasa. Ini kita sayangkan kalau kita tidak punya tujuan. Maka raih. Ya, kita harus memiliki tujuan lah. Sehingga kita akan menjadi orang yang betul-betul menjalankan hidup ini akan sangat-sangat enak, sangat enjoy, sangat menanti hasil yang akan kita raih. Gitu. Karena kita punya tujuan, kita harus ke sana. Kita menanti sampai di sana gitu ya. Nah ini diantaranya. Nah kemudian kalau kita punya tujuan kita akan fokus. Nah bagaimana kita akan berhasil kalau kita tidak fokus? Maka kekuatan fokus itu luar biasa sekali. Pernah mungkin satu tema dulu beberapa QLM yang lalu itu adalah membahas tentang kekuatan fokus. Dan luar biasanya kekuatan fokus kalau kita miliki. Wah itu membantu sekali kesuksesan apa yang kita inginkan. Itu kekuatan fokus. Tapi kalau kita tidak punya tujuan, ya akhirnya nggak fokus kemana-mana kan. Yang tadi kalau saya katakan mau ke Semarang karena nggak punya tujuan, bisa turun di Tegal, bisa turun di Cirebon, bisa turun di Pemalang atau di Pekalongan. Pada akhirnya apa? Nggak jelas kemana arahnya. Nah ini mitra pentingnya kita punya sebuah tujuan. Pentingnya kita memiliki tujuan, maka kita akan jelas sekali dan segalanya akan terarah dengan baik gitu. Jadi dan kita pun akan fokus melakukannya, fokus meraihnya. Nah, dan jangan salah bahwa sukses digapai dengan sebuah tujuan. Jadi kalau kita ingin menjadi sukses besar ya kita punya tujuan. Kita bangun jalannya kan. Kita lewati jalan itu. Berapa lama kita lewati, nah itu terserah kita tentukan waktunya. Sampai kepada tujuan yang akan kita gapai di sana, yang akan kita raih di sana. Maka kalau kita tidak punya tujuan, bagaimana kita sukses itu? Maka ya orang-orang yang sukses besar itu karena memiliki tujuan. Ini jangan sampai mitra kita tidak punya tujuan. Dan apapun yang hari ini kita dapatkan adalah sebenarnya tujuan kita sekian tahun yang lalu. Sehingga akhirnya seperti ini gitu. Nah kalau kita ke depan lebih jelas lagi, diperjelas tujuan kita, maka bisa jadi kemudian di depan nanti kita akan mengatakan, oh iya ini kan tujuan saya pada waktu 3 tahun yang lalu. Ini baru sekarang ini tercapainya di sini. Nah ini pentingnya kita punya tujuan. Jadi jangan sampai kita tidak punya tujuan. Mari kita mencoba mitra. Kita mencoba mitra baik yang ada di rumah maupun masih di kantor atau mungkin di jalan. Dimanapun kalau hari ini belum punya tujuan, mari kita mencoba untuk menjadi orang yang memiliki tujuan dalam hidup kita. Karena sungguh dengan memiliki tujuan kita berarti memiliki arti yang luar biasa. Nah ini memiliki tujuan yang jelas. Kita tuliskan tujuan kita apa kira-kira dalam hidup kita. Mungkin targetnya adalah jangka pendeknya berapa tahun, jangka menengahnya berapa tahun, jangka panjangnya berapa tahun, kemudian apa sih yang harus kita raih pada endingnya gitu. Nah, supaya kita lebih jelas lagi dalam kehidupan. Jadi tidak sia-sia hidup kita karena kita memiliki tujuan yang jelas. Nah, terus mitra, kita yang ketiga, mengenali potensi diri. Ini mengenali potensi diri. Kita sudah mengatakan, saya sering sekali men-sharekan di sini, siapapun yang hari ini paham dengan dirinya, maka akan mudah sekali melidingnya, memanagenya, mengarahkannya. Namun siapapun yang hari ini belum memahami dirinya sendiri, akan sangat sulit mengarahkannya akan kemana gitu. Nah, mengenali potensi diri ini sangat penting sekali. Kekurangan saya apa sih? Kelemahan saya apa sih? Kelebihan saya apa sih? Kesukaan saya apa sih? Kesenangan saya apa sih? Lah inilah orang yang hebat yang bisa mengenali dirinya sendiri. Dan orang pintar mengatakan, orang bijak mengatakan bahwa bisa jadi kesenangan apa yang kita kerjakan itu justru disitulah sebenarnya passion kita. Disitulah sebenarnya bahwa apa yang kita kerjakan dengan senang itulah yang akan membantu kita dalam kehidupan kita. Nah, ini penting bahwa kita harus mengenali potensi diri yang kita miliki. Kita ini memiliki potensi yang luar biasa. Toh kita diciptakan Allah dengan kapasitas otak yang sangat besar sekali. Dan sering saya katakan, sekalipun kalau ditimbang, ditimbang otak rata-rata hanya 1,5 kilogram, namun kapasitasnya adalah perjalanan bumi sampai ke bulan 14 kali pergi pulang. Dan sekali pergi dari bumi ke bulan itu 280.000 kilometer. Itu
menurut para pakar, menurut para peneliti. Nah, artinya kan dikali 14 dikali 2, 280.000 kilometer dikali 14 dikali 2. Sebenarnya kita ini betul-betul hebat, luar biasa. Oleh karena itu saya setuju dengan kata-kata we are what we think. Kita ini apa yang kita pikirkan. Jadi kita cerdasnya luar biasa, Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi manfaatkanlah kecerdasan itu, manfaatkanlah semasa kita masih punya kesempatan seperti sekarang ini. Jadi jangan disia-siakan. Mengenali potensi ini, wah sungguh sangat luar biasa. Caranya bagaimana? Tadi saya katakan yang pertama adalah dengan melihat kesenangan apa yang paling, atau pekerjaan apa yang paling kita senangi. Atau orang bilang hobi tapi mendatangkan uang. Nah ini hobinya apa kira-kira gitu ya. Nah saya punya hobi apa dan kemudian kita kembangkan. Dan kalau terus kita kembangkan maka jadi. Ya, kenapa? Seperti itu karena kita cerdas sekali. Jadi tidak sia-sia. Nah, oleh karena itu saya sering ngomong tuh kalau Bruce Lee mengatakan, saya takut dengan orang yang punya satu jurus saja, tapi latihannya 1000 kali. Ya, kekuatannya luar biasa sekali, namanya latihan terus kan. Dibandingkan orang yang punya 1000 jurus latihannya beberapa kali, itu nggak ditakuti. Itu kata Bruce Lee. Maka mestinya kita kembangkan terus dan latih terus sehingga kita akan menjadi orang yang mahir. Karena sungguh bahwa bisa plus mahir itu, bisa dengan mahir itu berbeda. Karena bisa plus latihan sama dengan mahir. Mengenali potensi diri, mitra. Jangan salah, mitra hari ini harus bisa mengenali potensinya. Karena mengetahui bidang yang kita senangi itu ternyata juga membuat kita termotivasi untuk mengerjakan lebih. Ya kita senangi kok. Kalau nggak senang kan pasti tertekan gitu ya. Kalau senang kan terus menerus gitu ya. Dan kemarin saya bilang 4E kalau seperti itu terjadi, kita akan enjoy, akan menikmati sekali apa yang kita kerjakan. Dan kalau kita menikmati sesuatu yang kita kerjakan pasti easy, pasti mudah gitu. Karena apa? Kita suka. Jadi timbulnya mudah kan dari suka dulu. Kalau kita nggak suka kan kesulitan. Setelah kita enjoy, easy, kemudian excellent, hasilnya pun mengikuti luar biasa. Dan kalau hasilnya sudah luar biasa, pasti earn, mendapatkan upah lah. Pasti itu. Dan itu sudah rentetan. 4E ini sudah jadi satu kesatuan. Jadi dari mulai kita enjoy mengerjakan, kemudian kita easy mendapatkannya, mudah mendapatkannya, kemudian hasilnya excellent, pasti bagus ya, dan kemudian earn, akan mendapatkannya. Nah ini mestinya mengenali potensi diri adalah sebuah kewajiban bagi kita. Ayo mitra kita lihat. Potensi diri kita ini apa? Yang paling menonjol kita kembangkan. Kita latih dan latih terus. Sehingga akan menakutkan bagi lawan kita. Kan gitu. Kalau Bruce Lee mengatakan tadi, saya takut orang yang punya satu jurus saja tapi latihannya 1000 kali. Nah, jadi artinya bisa plus latihan maka menjadi mahir. Yang dibutuhkan adalah mahir. Nah, yang paling bagus supaya kita paham, supaya kita mengenali potensi diri apa? Ya boleh bertanya kepada tetangga kita, teman kita, orang-orang yang baik. Ahlinya juga boleh. Ceritakan kira-kira apa sih kesukaan saya. Ini saya suka di sini sekali. Dan saya kalau ini itu kayak gini nih hasilnya. Boleh diceritakan seperti itu. Maka perlu jangan diam saja. Jangan diam saja, kita ini memiliki potensi yang dahsyat namun kita umpetin aja. Kita hide aja ya. Nanti sampai kapan kita akan luar biasa ya kan? Akhirnya nggak jadi luar biasa karena kita tidak pernah mengeluarkannya. Ini yang sangat hebat kalau kita bisa mengenali potensi diri kita. Nah kemudian apa? Di samping kita menanyakan teman ya kita membaca. Melihat, merasakan itu. Kita membaca diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri. Kita merasakan, oh ini sebenarnya saya ini. Yang terkadang kan kekhawatiran kita justru ketika kita ini tidak bekerja, yang mungkin saja work under pressure, yang mungkin saja kerja kita itu di sana, ya mendapat tekanan dari sana sini. Mungkin sebenarnya akhirnya apa? Kita terjajah terus, tidak pernah merdeka. Dan kalau kita seperti itu, kapan kita menjadi orang luar biasa? Sementara kita aja nggak merdeka kan gitu. Nah, mestinya kita merdeka sehingga kita akan menjadi luar biasa karena kita bisa explore, bisa terbang jauh lebih tinggi dibandingkan kita pada posisi yang saat sekarang gitu. Nah ini pentingnya mengenali potensi diri, dan mengenali potensi diri dengan baik itu mestinya dijadikan satu keutamaan bagi kita. Jadi jangan sampai kita tidak menjadi orang yang justru tidak mengenali potensi dengan
dengan baik. Karena mengenali potensi dengan baik itu sebuah uh, sebuah apa ya, kesempatan baik untuk menjadikan diri kita dalam menjalani proses kehidupan itu memiliki lebih gitu. Kalau kita tidak memiliki potensi, tidak mengeksplor potensi diri kita, ya bisa jadi kita hidupnya seperti ini aja. Dan pada akhirnya apa, mengatakan begini, aku kok orangnya kayak gini-gini aja nih. Sementara orang sudah bisa kemana-mana, saya masih stand up di sini, masih berdiri di sini, gimana ya? Nah ini bisa jadi seperti itu. Dan itu akan terasa setelah sekian perjalanan sekian lama. Yang mestinya kita anulir yang seperti itu, kita harus berubah. Karena kita ini kan agen perubahan, ya kan gitu. Kita harus menjadi agen perubahan. Kita nggak boleh hanya seperti ini saja gitu. Kita harus ada perubahan-perubahan yang signifikan. Yang ke depan itu harus lebih kemanfaatannya. Semakin ke sana kan kita akan semakin tua. Akan semakin, tenaga kita akan semakin berkurang. Cara berpikir kita pun mungkin akan semakin berkurang. Gitu. Oleh karena itu, mestinya kita itu berjalan, betul-betul berjalan pada saat yang tepat gitu. Nah ini. Nah, kita teruskan setelah kita mengenali potensi diri, mitra. Ada lagi, kelanjutannya adalah memiliki impian besar. Memiliki impian besar. Jadi kalau hidup tanpa mimpi ya flat juga. Hidup itu harus bermimpi. Mimpi saya itu 5 tahun ke depan seperti ini. Dan menurut ahli hipnoterapi itu mestinya kita tuliskan besar-besar. Supaya apa? Supaya tidak membohongi diri. Kemudian kita pasang di tempat di mana kita sering lewat. Kita melihatnya, oh iya, inilah impian besar saya. Boleh, apa saja boleh dituliskan, boleh difoto, boleh ditempel. Nah, tempel di mana kita sering lewat sehingga kita lihat, kita tahu, itu impian saya. Dan pada suatu saat itu, kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan hari ini. Jadi tidak sekedar imajinasi kosong, gitu. Tapi imajinasi yang betul-betul nanti akan bisa didapatkan. Nah ini, sayang sekali kalau hari ini kita juga belum memiliki impian besar kita. Kita mesti memiliki, setiap kita hidup itu harus memiliki impian besar. Big dream. Jadi, jadilah orang yang memiliki mimpi yang besar. Dan segala sesuatu itu ternyata diawali dari sebuah mimpi. Hebat. Ini
patah, ya, tidak cepat putus asa, tapi tekun terus di situ, menekuni satu hal ya ada bisa jadi 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian jadi luar biasa. Memang perlu waktu. Tapi ketekunan ini adalah uji. Ujian lah itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tadi planning. Punya rencana besar. Ini untuk menjadi orang sukses. Ya rencananya apa ya terserah kita, kan kita tuliskan tadi. Punya rencana besar. Jadi kalau kita punya rencana kan pasti kita ingin yang itu gitu. Itu rencana kita. Kita mesti tahu bahwa kita memprioritaskan kan. Inilah yang prioritas pertama kita yang harus kita dapatkan. Dan yang keempatnya adalah self disiplin, disiplin diri yang tinggi. Jadi kalau kita udah disiplin diri untuk meraihnya pasti dapat. Karena tadi dasarnya adalah ketika orang mengatakan we are what we think. Kita ini banyak kita pikirkan. Kalau kita memiliki mimpi besar, kemudian kita tahu bahwa kita harus meraihnya, maka bisa. Tidak ada sesuatu yang mustahil. Nah, apalagi kita sebagai muslim yang senantiasa berdoa pada Allahnya, yang senantiasa minta perlindungannya, yang senantiasa terus berdoa pada Allah agar kita ini menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Waduh, diberikan, yakin sekali itu. Permasalahannya adalah ketika kita nggak memiliki mimpi dan kita tidak memiliki rencana. Ya. Bahkan salah satu dari kesuksesan adalah dengan rencana besar kita. Kalau kita tidak memiliki rencana ya kita tidak berinovasi, kita tidak berpikir luas. Ya. Pada akhirnya kita hanya flat lah saya katakan itu, hidupnya begitu-begitu aja. Nah orang yang memiliki rencana itu ternyata memiliki orientasi pada tujuan yang akan kita gapai. Kan rencananya ke sana. Saya punya rencana ini ke sana. Maka yang jelas kita akan, orientasi kita adalah ke tujuan itu. Ya, tujuan saya di sana itu, pasti akan dikejar oleh kita. Ya. Tapi kalau mitra hari ini nggak punya rencana, bagaimana mau mengejarnya kan? Ya, bagaimana kita mau membangun jalannya, orang tidak ada yang direncanakan, tidak ada yang dituju. Pada akhirnya ya mutar-mutar nggak jelas di situ aja kan gitu ya. Nah, tadi saya katakan punya rencana besar tapi tetap membumi gitu. Artinya rencananya boleh tapi rencananya setinggi bintang di langit katakanlah boleh tapi tetap membumi. Artinya yang bisa kita jangkau. Jadi tadi saya katakan kita nggak pernah berpartai politik kemudian cita-citanya jadi anggota dewan kan. Sepertinya jauh banget lah kan gitu ya, nggak seperti itu. Jadi oleh karena itu ya sering-seringlah kita bertanya, berkonsultasi kepada ahlinya, kepada orang-orang yang mampu sehingga kita tahu, sehingga kita mengerti dan kehidupan kita akan lebih manfaat lagi kalau seperti itu. Karena kita harapkan kan ending kita ini adalah orang yang paling baik. Karena apa? Ketika kita meninggalkan dikenangkan perbuatan baiknya. Jadi jangan hanya sampai di sini kan gitu. Kita terus berjuang supaya apa? Kemanfaatannya lebih luas lagi, kebaikannya lebih dirasakan orang banyak. Itu sebenarnya itulah kesuksesan. Toh arti sukses itu bukan seperti apa yang kita katakan sudah punya ini punya itu, bukan itu. Siapapun yang hari ini bergerak dari satu titik ke titik yang lain itu sukses itu. Umpamanya dari kerja yang hanya 5 jam sehari sekarang menjadi 7 jam itu sukses besar itu. Dari yang tidak rapi menjadi rapi, sukses besar itu. Dari yang tidak mau belajar menjadi belajar, sukses besar itu. Nah ini diantaranya seperti itu. Jadi tidak seperti orang katakan bahwa sukses adalah ketika saya punya ini, punya itu, bukan itu. Nah, justru orang yang bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itulah orang sukses. Dan orang yang memiliki rencana itu pasti seperti itu. Dia akan terus bergerak, tidak berhenti sampai di situ. Gitu. Kemudian rencana yang berkelanjutan. Dari satu tadi sudah selesai, kita kerjakan yang lain lagi. Dari ini sudah bagus, ini sudah kita gapai, kita lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, terus dan seterusnya berkelanjutan. Jadi tidak sampai hanya di situ. Kemudian ada di dalamnya ada 5 W1H yang what, kemudian ada why, ada where, ada when gitu. Jadi kemudian ada how, kan gitu. Harusnya seperti itu. Yang jauh lebih baik.
yang lebih bagus. Dan artinya ketika kita diberikan kehidupan, diberikan hidayah, diberikan anugerah ini, kita manfaatkan sebaik mungkin, dan kemanfaatan ini akan kita sebarluaskan. Toh sebaik-baik kita lah manfaat bagi orang lain. Jadi nggak salah, harusnya kita seperti itu, harusnya menjadi orang yang cerdas. Jadi milikilah rencana, jangan tidak memiliki rencana. Tadi sudah memiliki impian, miliki rencana. Rencananya dia ada di dalamnya ada 5W1H tadi. Ada what, ada where, ada when, ada why. Kemudian ada how. Ya, kan ada apa yang harus kita rencanakan. Kemudian di mana kita harus melakukannya. Kemudian kapan kita lakukan eksekusinya. Mengapa kita harus mengeksekusi ini. Kemudian bagaimana caranya. Sebenarnya itu harus terus menjadi pikiran kita. Jadi jangan kita tiap hari berangkat kerja, pulang kerja, tidur, istirahat tuh ya. Berangkat lagi pagi, tidur lagi pulangnya. Aduh, kalau seperti itu terus ya sampai kapan lah. Dan kita ini ada batasnya. Kita nggak ingin bahwa nanti setelah kita retired, setelah kita pensiun itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Justru mestinya ketika kita pensiun kita lagi ada di puncak nih kemanfaatannya. Itu harusnya seperti itu. Jadi kalau kata hikmah mengatakan kalau kita lahir menangis janganlah ketika kita meninggal menangis lagi. Bila perlu tersenyum kan gitu. Bila perlu ya memang harus perlu. Harus seperti itu. Jadi bukan bila perlu ya. Tapi memang harus seperti itu. Ini kalau lahirnya menangis, meninggalnya tersenyum. Artinya kita meninggalkan hal-hal yang baik dan kemanfaatan yang terus-menerus untuk orang banyak. Ya, ini ya, ketika kita memiliki rencana. Kita lanjutkan, Mitra. Masih ada beberapa lagi. Nah, kemudian mau berubah. Nah, ini kenapa kita harus berubah kan gitu ya. Kenapa orang kan begini, saat ini itu ada orang yang kekeh tidak mau berubah. Oleh karena itu kita mau berubah atau tertinggal atau bahkan mati. Ini juga salah satu opini ya atau pendapat yang menurut saya itu ada benarnya. Kalau kita tidak mau berubah, tidak mengikuti situasi kondisi, tidak bisa adaptasi, ya kita habis. Yang tadi dikatakan mati itu. Sekarang zamannya sudah zaman internet. Siapapun dari anak kecil sampai sudah tua mesti tahu bermain internet. Karena apa? Hubungan kita sudah dengan internet. Kalau dulu kita itu kirim surat pakai pos bisa berminggu-minggu, sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Di mana itu terjangkau internet, maka saat itu juga langsung sampai. Maka mestinya kita ini berubah, mau berubah. Dalam hal apapun, kita terus menjadi orang yang bisa beradaptasi, maka eksis. Namun kalau orang yang tidak beradaptasi, ya ketinggalan. Atau bahkan tadi, kalau saya katakan mati gitu. Ya, oleh karena itu kita mengikuti zaman terus. Oke lah, apapun yang diajarkan oleh mereka, kita ikuti. Sehingga kita tidak akan pernah ketinggalan zaman. Karena sungguh semuanya bisa dipelajari. Dan toh tadi saya katakan, kapasitas otak manusia yang sangat luar biasa sekali. Jadi nggak ada yang ada, kenapa kita memblok diri. Kenapa kita memblok diri? Karena tadi tidak mau berubah. Sudahlah, kayak gini aja. Ya kita tidak nikmat dalam hidup ini. Saya pernah melihat seorang yang sudah sangat sepuh berdiskusi dengan cucunya hanya main game. Saya amati betul. Cucunya jauh lebih hebat dibandingkan si kakek. Tapi ketika si kakek bisa melangkahi apa yang diajarkan cucunya, itu merasa sangat bangga sekali. Nah ini adaptasi sehingga kakek ini eksis. Artinya bisa mengikuti cara bermainnya si cucu. Padahal kan jauh perbedaannya. Umurnya juga sangat jauh sekali. Jadi siapapun yang hari ini bisa adaptasi itu yang eksis lah. Janganlah kita menjadi orang yang tidak eksis. Karena kalau kita tidak eksis, kita akan tertinggal. Nah, oleh karena itu kita harus mau berubah. Dan ternyata dalam sebuah perubahan itu, kalau kita mau sukses ya kita harus mau berubah. Berubah bagaimana? Cara berpikir kita berubah. Cara kerja kita berubah. Cara komunikasi kita dengan orang lain pun berubah. Jadi semuanya mesti berubah. Jadi tidak bisa tidak berubah, tidak bisa. Nah, kalau dulu kita komunikasi face to face, 2 tahun ini kita komunikasi mungkin dengan WA, dengan Telegramnya, dengan Facebooknya,
dengan Zoom-nya, dengan Google Meet-nya, sekarang seperti itu. Ini terjadi, jadi nggak bisa menolak. Nah, oleh karena itu kita harus mau berubah. Jadi berubah cara berpikir kita. Kalau dulu cara berpikir konvensional mungkin kayak gitu, itu sudah ketinggalan. Harus kita rubah seperti ini. Maka kemudian saya mengatakan O3 ini yang paling penting bagi kita. Kita harus betul-betul pahami O3. O yang pertama adalah open mind. Ketika ini kita terbuka dengan apapun, dengan siapapun, terbuka. Jadi tidak menutup diri. Jadi kita terbuka. Kita tidak malu lah belajar dengan siapapun. Kita tidak malu bertanya dengan siapapun, sekalipun mungkin cucu kita ya, yang jauh berbeda. Jadi jangan katakan bahwa saya ini sudah, kamu tahu apa, sudah nggak ada bahasa itu. Kita justru belajar dari mereka itu. Ini open mind. Kita mesti terbuka. Betul-betul terbuka lebar. Kita belajar dari mereka dan kita harus mengakui bahwa bukan hanya kita yang hebat kan itu. Ternyata cucu kita hebat. Ternyata anak kemarin lebih hebat lagi. Sehingga saat ini luar biasa kalau kita lihat di TV-TV internasional atau TV ya, mereka berhubungan dengan belahan dunia. Begitu cepatnya, begitu tanggapnya, begitu hebatnya. Kita nggak merasakan yang seperti itu dulu itu. Nggak merasakan sama sekali. Nah kali ini kita merasakan. Oleh karena itu mau berubah. Nggak usah malu-malu. Gak usah jaga image, orang bilang jaga image gitu ya. Aduh, orang bilang gak enak banget nih. Enggak, kita harus terus legowo saja ya, kita harus terus open mind tadi. Yang kedua, open opportunities, terbuka dengan hal-hal yang mungkin saja menguntungkan bagi kita ke depan. Kita terbuka, jadi jangan mengatakan bahwa untuk apa lagi, saya udah tua. Nah, ini yang salah. Jadi masih ada kemungkinan keberuntungan dari apa yang kita hari ini pelajari. Dari apa yang kita hari ini adaptasi. Dari apa yang kita ini mungkin tanya sana, tanya situ kan. Tanya ke sana, tanya anak yang katakanlah baru lahir, baru gede kan gitu. Bisa jadi ada keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan nanti. Oleh karena itu kita mesti terbuka dengan open opportunities. Dan yang ketiganya adalah apa? Open possibilities. Kita terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Jadi tidak menutup diri lah. Pasti kalau saya belajar ya ada kemungkinan saya paham. Pasti kalau saya berhubungan dengan ini ada kemungkinan akan lebih dekat lagi. Pasti kalau saya mendekati orang ini yang ahli IT, ada kemungkinan mungkin saya bisa lah. Walaupun hanya sekian persennya gitu. Nah, itu ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi tidak bisa mutlak begini, nggak bisa. Dan orang-orang yang pegang 3O inilah sebenarnya orang yang akan eksis. Yang akan terus ada, keberadaannya juga ada gitu. Karena apa tadi kan sudah terbuka cara berpikir kita, sudah terbuka mind kita. Kemudian terbuka dengan keuntungan-keuntungan yang kita dapat. Kemudian terbuka juga dengan kemungkinan-kemungkinan yang kita dapatkan. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian kita tutupi, nggak ada. Karena memang harus seperti itu. Maka ada dulu kalau nggak salah itu saya juga pernah mendiskusikan berubah atau diubah, dipaksa diubah atau mati sama sekali. Nah ini saya sering tanya kepada orang-orang yang ahli di IT khususnya, saya sering tanya gimana caranya seperti ini, pasti kasih tunjuk gitu. Dan setelah dikasih tunjuk kita praktekkan, upayakan supaya bisa gitu. Dan hasilnya luar biasa, kita bisa menciptakan buku e-book dengan mudah karena kita belajar, kita tanya dari orang tersebut. Kita bisa membuat satu promosi lebih mudah karena kita belajar dari cara membuat itu. Jadi akhirnya apa yang dapat kemudahan-kemudahan. Nah, itulah yang tadi open opportunities itu. Dan open possibilities, ada kemungkinan yang terjadi seperti itu. Jadi mitra janganlah menjadi orang yang kalau orang kita mengatakan ya tertutup gitu ya. Yang tidak mau 3O tadi. Orang yang mengatakan udahlah saya udah nggak bisa. Kita harus terus belajar. Dan hebatnya menurut hikmah, siapapun hari ini yang terus belajar maka dia akan mudah terus. Memang betul lah. Pada akhirnya tadi saya kata ilustrasinya tuh seorang kakek dengan cucunya. Kakeknya merasa mudah karena bermain dengan cucunya. Gitu. Namun kalau kita berhenti belajar, maka kita akan menjadi tua secara otomatis. Sekalipun kita masih muda. Jadi mestinya kita terus belajar, semangat belajarnya tinggi. Mestinya kita terus menjadi orang yang tidak cepat patah ya. Mestinya jadi orang yang semangatnya itu luar biasa lah. Nah ini
Di antaranya dengan 7M yang kita bahas hari ini, menjadi motivator bagi diri kita. Agar kita ini betul-betul terisi, tidak menjadi orang yang tertinggal jauh, seperti orang mengatakan left behind gitu. Anda sudah ketinggalan zaman tuh. Sudah tidak lagi seperti itu. Sekalipun kita sudah mungkin berumur, sudah tua, namun kita juga bisa mengikuti. Karena kita ingin eksis, kita ingin keberadaan kita tidak ingin punah kan gitu ya. Bahkan ingin kemanfaatannya lebih. Maka diantaranya adalah 3O yang barusan saya sharekan. Open mind, open opportunities, sama open possibilities. Atau open mind, open possibilities, open opportunities. Gitu. Open mind ini terbuka, open possibilities terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan yang ada keuntungan untuk kita. Gitu. Jadi itu yang sebenarnya harus terus kita upayakan. Jadi jangan salah bahwa ketika kita berupaya maksimal, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Ketika kita serius mengerjakannya, insya Allah ada hasil yang juga didapat ya sepadan dengan apa yang kita kerjakan. Kan orang mengatakan hanya orang yang tidak waras saja yang mengerjakan biasa-biasa namun ingin hasil maksimal. Ini yang salah. Kita mestinya mengerjakan yang luar biasa, kemudian kita berharap hasil yang maksimal. Itu. Jadi jangan kerjanya biasa-biasa tapi ingin hasil yang maksimal. Kayaknya kan nggak waras banget. Tapi kalau kita kerjanya maksimal ya, kalau kita berharap hasilnya maksimal, insya Allah ya dia sepadan lah kan gitu, equal gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang justru kebalik dalam berpikir. Luar biasa mitra kalau kita mau adaptasi itu, karena di antaranya adaptasi adalah ketika kita mau menjadi orang yang eksis keadaannya. Gitu. Jadi tidak menjadi orang justru tadi left behind, tertinggal jauh di belakang. Ini diantaranya kalau kita M yang ke-6 adalah mau berubah gitu. Kita harus mau berubah lah. Kita harus mulai dari sedikit demi sedikit membawa perubahan, berdampak perubahan. Kita ini kan agent of change. Kita ini adalah agen dari perubahan. Dan bisa jadi hari ini dan hari esok itu sudah berbeda. Dan saya dengar itu mungkin sekian tahun ke depan orang berkomunikasi tidak lagi pakai HP. Mungkin pakai apa lagi itu. Ini karena memang luar biasa perubahan IT yang sungguh sangat cepat sekali saat ini. Kalau dulu kita menggunakan HP yang ya katakanlah seperti itulah. Sekarang sudah modelnya sudah 5G. Dulu ada 3G, ada 4G, sekarang sudah 5G. Bahkan satu HP itu memorinya sudah sangat tinggi sekali. Ya, jadi sudah untuk apapun dari situ. Jadi inilah perkembangannya. Dan kita mestinya terus mengikuti yang seperti itu. Tidak menjadi orang yang jadul. Gitu. Orang bilang jadul ya. Jadi zaman dulu kalau jadul itu. Kalau kita jadul ya kita akan ketinggalan jauh ya betul. Jadi mitra, semoga mitra yang sudah sepuh-sepuh nih kayak saya juga sudah sepuh-sepuh terus mengikuti sehingga kita akan terus eksis itu. Belajar terus karena sungguh tadi saya katakan bahwa orang yang senang belajar, orang yang terus belajar ternyata sekalipun umurnya sudah tua ternyata muda gitu. Jadi orang yang berhenti belajar ini justru sekalipun muda sudah menjadi tua. Jadi nggak ada berhentinya. Jangan sampai bahkan Islam itu sudah mewarnai kepada kita atau Rasulullah itu cari ilmu dari mulai kita lahir sampai mati kita. Dan bahkan itu wajib hukumnya mencari ilmu itu. Tidak, ya Islam itu sudah mengajarkan karena sudah kaya raya sekali dan betul bahwa kita ini mampu lah, tidak ada kata tidak mampu. Justru yang menjadikan orang itu pikun, menjadikan orang itu cepat lupa karena tidak digunakan. Tapi kalau terus digunakan, maka kita akan menjadi hebat banget. Ya, kalau kita lihat itu mungkin ya orang-orang yang sudah sepuh tapi dia tetap bermain teka-teki itu kan. Ngisi itu sebenarnya juga asa otak dan itu sebenarnya manfaatnya luar biasa untuk kita. Jadi tidak kena Alzheimer gitu. Tapi kalau kita otaknya hanya dikosongkan, justru itu yang titik-titik untuk berbahaya bagi kita gitu. Jadi kita jangan seperti itu. Kita terus bergerak terus karena hidup ini harus bergerak. Kalau kita bergerak ternyata kita juga sehat. Otot kita kuat, kaki kita kuat, tangan kita kuat, jauh dari penyakit. Kenapa kita bergerak? Tapi kalau kita berhenti bergerak, justru disitulah kita akan mendapat kerugian yang sangat besar sekali. Hari ini kita terus, selama kita masih punya kesempatan dan ada tempat di mana kita bisa berkiprah, di situ kita isi. Ya saat ini mungkin kita tidak berpikir lagi materi ya. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita manfaatkan gitu ya.
Mungkin ya, kecuali ketika kita umur 30 tahun barangkali ya apa wajar lah kalau berpikir seperti itu. Saat ini sudah lagi tidak berpikir begitu, tapi kemanfaatan kita dan pengalaman-pengalaman kita selama hidup ini kita tuangkan, kita bagikan kepada yang masih muda-muda sehingga mereka akan mendapatkan pencerahan dari kita gitu. Nah, ini diantaranya kalau kita mau berubah, harus mau berubah. Tidak boleh kita stuck, tidak boleh kita hanya sampai di sini. Kita masih punya kesempatan yang luar biasa dan kita katakan bahwa kita ini masih bisa untuk berbuat yang maksimal baik untuk dirinya maupun orang lain. Katakan pada diri kita bahwa kita masih bisa manfaat baik untuk diri maupun orang lain, dan kemanfaatan itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang banyak. Apalagi kita sudah katakanlah berumur sehingga yang dinantikan adalah pengalaman-pengalamannya sehingga manfaat bagi mereka yang mungkin saja menginginkan pengalaman atau sharing pengalaman dari kita semua. Yang terakhir misalnya yang ketujuh ini adalah mengambil tanggung jawab 100%. Nah, ini penting sekali. Orang kita senang sekali mencari kambing hitam. Orang kita senang sekali menyalahkan orang lain. Aduh, gara-gara si A sih, gara-gara si B, gara-gara dia, gara-gara ini. Sekarang kita buang bahwa tidak ada gara-gara karena kita aktornya. Kitalah yang membuat kita seperti ini. Satu contoh, luar biasa ya kalau kita mungkin dapat pengalaman. Contoh begini, ada seorang ibu sedang goreng-goreng ikan asin. Kemudian sebagian yang sudah matang ditaruh di piring. Si ibu tidak berpikir bahwa di sampingnya tidak jauh banyak kucing. Kemudian salah satu kucing karena bau yang harum itu mengambilnya. Si ibu ini marah-marah sama kucingnya, dikejar-kejar kucingnya. Sebenarnya salah siapa kan gitu. Kalau kita sadari bahwa kitalah yang salah. Ya, kalau kita tutup mungkin ditempatkan pada tempat yang benar, tidak akan terjadi seperti itu. Dan kitalah yang berakal kan gitu. Oleh karena itu mestinya apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak melihat lingkungan kita dulu, tapi lihatlah ke dalam diri kita dulu. Oh, ini terjadinya seperti ini. Ini saya ini gara-garanya. Bukan orang lain, bukan gara-gara si A, gara-gara si B. Depan kita, belakang kita, samping kanan kita, samping kiri kita, atas bawah kita, bukan itu. Tapi diri kita dulu. Maka yang terbaik bagi kita adalah melihat di dalam diri kita. Jadinya kita seperti ini ya gara-gara kita. Jadinya Anda seperti ya gara-gara Anda, bukan siapa-siapa. Maka ketika kita kemudian berpikir seperti itu, kita paham seperti itu, yang ada adalah kita introspeksi ke dalam. Yang ada adalah ketika kita mampu melihat diri kita, oh iya, sayalah ternyata aktornya. Ini kan gitu. Nah, dari sini maka apa yang terjadi mitra? Mitra akan sangat tenang sekali. Dan yang kita sayangkan, banyak di antara kita yang senang membandingkan diri kita dengan orang lain, menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Itu kita sayangkan sekali dan tidak akan pernah kena yang seperti itu. Karena apa? Saya dengan orang lain itu berbeda. Saya bahkan dengan mungkin adik kakak saya juga berbeda. Ya, karena memang Allah itu luar biasa memberikan kita segalanya berbeda. Maka yang mestinya bandingkanlah diri saya dengan diri saya sendiri. Bandingannya bagaimana? Umpamanya kalau tahun ini saya ini investasinya sekian, tahun depannya mesti dong lebih gitu. Kalau tahun kemarin seperti itu dan saya perkembangannya dari sini, Masya Allah, luar biasa ini saya syukuri. Saya mendapatkan ternyata saya investasinya jauh lebih bagus dibandingkan tahun kemarin. Nah, ini yang dibandingkan seperti itu, sehingga ke depan saya akan lebih jauh lagi, lebih baik lagi. Jadi jangan kemudian bandingkan dengan tetangga kita. Kalau kita bandingkannya seperti itu, bisa jadi hikmah yang mengatakan bahwa senang ketika melihat orang susah, susah ketika melihat orang senang. Bisa jadi seperti itu. Mestinya kan nggak seperti itu. Mestinya sebaliknya, kalau kita melihat tetangga kita senang, ya kita ikut senang. Melihat tetangga kita susah, kita kesusahkan gitu. Bahkan kita mendoakan supaya tidak susah kan gitu. Mestinya seperti itu. Nah, ini orang-orang yang pada akhirnya bisa seperti itu adalah orang-orang yang mawas dirinya, introspeksi dirinya, evaluasi dirinya lebih banyak. Mari kita melihat ke dalam, melihat kepada diri kita dan bandingkanlah dengan diri kita sendiri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Nah, inilah saya, inilah cara saya dan inilah aku. Ya, ini demikian mitra. Insya Allah manfaat bagi mitra semua, bagi kita semua, saling mengisi agar terus jiwa kita terisi dengan hebat dan kita adalah menjadi motivator bagi diri kita, menjadi motivator bagi lingkungan kita, dan menjadi contoh toladan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan positif kepada lingkungan kita, baik diri kita maupun lingkungan kita. Jangan salah bahwa kita ini dibutuhkan oleh mereka. Dan ketika kita dibutuhkan oleh mereka, mestinya kita terus menebar kebaikan-kebaikan.
Sebagai closing statement mitra, jangan berputus asa terhadap apapun yang saat ini belum kita dapatkan. Namun upayakan secara maksimal, karena apa yang kita upayakan maksimal pasti akan kita dapatkan. Kemudian terbukalah dengan lingkungan kita, terbukalah dengan segalanya. Tadi open mind. Kemudian kita open possibilities. Ada kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita kalau kita mau berubah. Yang terakhir tadi ya. Dan kemudian ada open opportunities. Mari kita terus berpikir bahwa ke depan masih ada keuntungan-keuntungan yang bisa kita raih ketika kita mau berubah. Jadi jangan menutup diri dengan 3O. Oke? Kita mudah-mudahan menjadi orang yang terus berupaya menjadi baik ke depannya dan terus berbagi atas kebaikan-kebaikan dan berbagi atas apapun yang kita dapatkan hari ini, apapun yang kita raih, kita bagikan, tidak usah pelit. Baik itu materi kita maupun ilmu kita. Semoga manfaat mitra. Terima kasih sudah bersama kita. Kita jumpa lagi di pekan depan di hari Selasa pada kira-kira pukul 2 sampai pukul 3. Ya, itu lebih mudahnya. Pukul 14 sampai 15. Insya Allah manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.